Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang semoga sama-sama dirahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini selamat bergabung kembali dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam yang dulu kita kenal di masa SMP dan kita bertemu kembali di masa SMK ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang kegiatan belajar mengajar di masa pandemi seperti saat ini, sudah saatnya dan sepatutnya kita memperhatikan protokol kesehatan, memperhatikan protokol doa, protokol taubatan, dan protokol sodaqoh. Kenapa? Karena as-sodaqotu tatrikul bala, bahwa sodaqoh ini dapat mencegah dari mala, bahaya, dan bencana. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari bala bencana yang menimpa saat ini ataupun yang akan menimpa di masa yang akan datang. Baik anak-anakku sekalian, sebelum itu Bapak izin memperkenalkan diri. Nama Bapak adalah Bapak Asep Mustaqim dengan mendapatkan gelar SPDI, Sarjana Pendidikan Islam, tetapi tidak membuat menjadi ria. Itu hanya sebagian titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita patut syukuri. Baik anak-anakku sekalian, nama Bapak adalah Pak Asep Mustaqim. Kemudian tempat tanggal lahir Bandung 4 September tahun 1990. Bapak berdomisili di Jalan Ciwastra, Kampung Empang, RT 1 RW 6, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Kemudian riwayat pendidikan formal, Bapak dari mulai SDN Rancasawo Negeri 3, dilanjut ke MTS Nusa Bangsa Ponpes Margasari Cijaura, kemudian dilanjut ke SPMA atau SMK PPN Tanjung Sari yang saat ini tempat Bapak mengajar. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan di Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Itu riwayat pendidikan secara formal dan pendidikan non formalnya, dari mulai pendidikan pesantren Ponpes Margasari Cijaura, dilanjut ke Ponpes Al-Falah Cicalengka Bandung, dan dilanjut ke Ponpes LKHI Lembaga Quran Hadis Intensif Terjemah Al-Quran, kemudian dilanjutkan ke Ponpes Miftahul Huda Mangunjaya Tasikmalaya. Itu sekelumit tentang perjalanan riwayat pendidikan. Adapun untuk status Bapak hari ini, Bapak sudah menikah dengan seorang istri bernama Ida Hamidah, dan alhamdulillah sudah dikaruniai amanah, yaitu dua putri. Dari mulai putri yang pertama adalah Nur Lailatul Jamilah Al-Mustaqim, lalu yang kedua adalah Amira Az-Zahra Al-Mustaqim. Nah baik anak-anak, cukup sekian tentang perkenalan Bapak pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Namun sebelum melangkah lebih jauh, Bapak akan sampaikan, mari hayya du'a'un qabla li ta'lim. Marilah kita berdoa sebelum kita mengawali kegiatan belajar mengajar ini. Untuk itu berdoa dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Baik anak-anakku sekalian, bahwa kegiatan pelajaran di semester ganjil ini, yang pertama Bapak perlu sampaikan bahwa tujuan proses pembelajaran ini diharapkan siswa nanti dapat mampu menganalisis Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 10 dan ayat 12.
Kemudian dengan KD kompetensi dasar diharapkan mudah-mudahan siswa mampu membaca Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 10 dan ayat 12. Kemudian kita mampu mendemonstrasikan hafalan Quran surah Al-Hujurat ayat 40 surah ke-49 ayat 10 dan ayat 12. Juga kita mampu menyajikan yang berkaitan antara kualitas keimanan kita dengan kaitannya dengan mujahadatun nafsi atau kontrol diri, dan bagaimana kita memperkuat atau memperkokoh ukhuwah Islamiyah yang kita kenal dengan ukhuwah, yaitu persaudaraan. Nanti akan ada lebih jauh tentang pembahasan tentang ukhuwah, apa itu ukhuwah, dan bagaimana kita mempererat ukhuwah ini. Karena istilah-istilah ukhuwah ini banyak sekali. Selain ukhuwah secara ukhuwah di dalam Islamiyah, ukhuwah wataniyah dalam bernegara, tetapi kita lebih menspesifikkan yaitu ukhuwah di dalam bingkai, yaitu umat muslim atau di dalam syariat Islam. Mudah-mudahan kita bisa menerima dan mengamati proses pembelajaran ini dengan baik, walaupun di dalam proses keterbatasan kita jauh tidak bertatap muka, namun tidak mengurangi semangat belajar kita di dalam mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pesan dari Bapak, harapan semoga para siswa dapat belajar dengan tekun dan sabar, dan jangan lupa selalu meminta petunjuk dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar proses kegiatan belajar mengajar kita senantiasa berada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti kita akan melihat pemaparan materi demi materi yang mudah-mudahan bisa memperjelas tentang kegiatan KBM pembelajaran di pendidikan agama Islam. Demikian pengantar yang dapat Bapak sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Marilah kita bersama-sama sejenak berdoa dengan membacakan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah ila liqa.